Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Malau dengan NPM B1A023301, yaitu sedang meresum buku Ridwan HR oleh dosen pengampu Dr. Edra Satmaidi S.H.M. Bab 1. Negara Hukum dan Negara Hukum Administrasi Negara. A. Negara Hukum. Dasar teoretik Hukum Administrasi Negara. 1. Sekilas tentang negara hukum. 2. Negara hukum demokratis. 3. Tugas-tugas pemerintah dalam negara hukum modern atau welfare to start. 4. Negara hukum Indonesia. 5. Negara hukum dan hukum administrasi negara. B. Pengertian ruang lingkup hukum administrasi negara. 1. Peristilahan. 2. Pengertian hukum administrasi negara. 3. Ruang lingkup hukum administrasi negara. C. Hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Sumber-sumber hukum administrasi negara. 1. Pengertian sumber hukum. Macam-macam sumber hukum. Pemikiran atau konsepsi manusia merupakan adat zaman yang lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan dengan berbagai pengaruhnya. Pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Oleh karena itu, meskipun negara hukum dianggap sebagai konsep universal, tetapi pada dataran implementasi ternyata memiliki karakteristik beragam. Hal ini karena pengaruh-pengaruh situasi kesejarahan tadi, di samping pengaruh falsafah bangsa, ideologi negara, dan lain-lain. Atas dasar itu, secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model, seperti negara hukum menurut Al-Quran dan Sunnah atau nomokrasi Islam, negara hukum menurut konsep Eropa kontinental yang dinamakan Restart, negara hukum sejarahnya masing-masing. Meskipun demikian, tulisan ini hanya melakukan momen opening terhadap sejarah kemunculan negara hukum, khususnya Eropa kontinental atau Restart, yang memiliki kaitan langsung dengan kemunculan ilmu hukum administrasi negara. Secara embrionik, gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato ketika ia menulis Nomoi sebagai karya tulis ketiga yang dibuat usianya tuanya. Sementara dalam dua tulisan pertama, Politeia dan Politikos, belum muncul istilah negara hukum. Dalam Nomoi, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles yang menuliskannya dalam buku Politika. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Menurutnya ada tiga unsur pemerintahan yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Menurutnya ada tiga unsur pemerintahan. Yang pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum. Kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi. Ketiga, pemerintahan berkonstitusi, berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa pelaksaan tekanan yang dilakukan pemerintah despotik.
Dalam kaitannya dengan kondisi, Aristoteles mengatakan konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat. Konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa. Kembali secara eksplisit pada abad ke-19, yaitu dengan munculnya konsep Rechtsstaat dari Friedrich Julius Stahl yang diilhami oleh pemikiran Immanuel Kant. Menurut Stahl, unsur-unsur negara hukum Rechtsstaat adalah sebagai berikut: perlindungan hak-hak asasi manusia. B. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu. C. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peradilan administrasi dalam perselisihan. Pada wilayah Anglo-Saxon muncul pula konsep negara hukum, rule of law, dari A.V. Dicey dengan unsur-unsur sebagai berikut: A. Pelindungan hak-hak asasi manusia. B. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu. A. Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the law), tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, absence of pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peradilan administrasi dalam perselisihan. Pada wilayah Anglo-Saxon muncul pula konsep negara hukum, rule of law, dari A.F. Dicey dengan unsur-unsur sebagai berikut: arbitrary power, dalam arti seorang hanya boleh dilakukan oleh melanggar hukum. B. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum, kesetaraan di depan hukum. Dalil ini berlaku bagi untuk orang biasa maupun untuk pejabat. Dan terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang di negara lain oleh undang-undang dasar serta keputusan-keputusan pengadilan. Adanya peradilan administrasi negara dalam perselisihan pada konsep Rechtsstaat, sementara pada konsep rule of law unsur itu tidak ada, menunjukkan bahwa adanya hubungan historis antara konsep negara hukum Eropa kontinental dengan sistem hukum Romawi, dan kemunculan hukum administrasi negara berkenan dengan adanya hubungan historis ini. Philippus M. Hudson mengemukakan sebagai berikut: konsep Rechtsstaat bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut civil law atau modern Roman law, sedangkan konsep rule of law bertumpu atas karakteristik civic law. Sistem hukum yang disebut common law adalah administrasi, sedangkan karakteristik common law adalah judicial. Perbedaan karakteristik yang demikian disebabkan karena latar belakang daripada kekuasaan raja. Pada zaman Romawi, kekuasaan yang menonjol dari raja ialah membuat peraturan melalui dekret. Kekuasaan itu kemudian didelegasikan sebagai pejabat-pejabat administrasi yang membuat pengarahan-pengarahan tertulis bagi hakim tentang bagaimana memutus suatu sengketa. Begitu besarnya peranan administrasi sehingga tidak mengherankan kalau dalam. Demikianlah presentasi dari saya, Daniel Malau. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.